Halo sahabat liputan6.com, video headline kembali hadir di edisi 8 November 2022 bersama saya Teddy Trisetyo Berti yang kali ini akan membahas soal Indonesia sumbang kasus COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara. Lantas bagaimana upaya penanggulangannya? Simak penjelasan berikut ini. Subvarian baru COVID-19 terdeteksi di Indonesia. Sebelumnya, subvarian XBB ini terdeteksi di Singapura dan membuat angka harian COVID-19 melonjak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat hingga 4 November 2022, setidaknya sudah 12 orang warga negara Indonesia terinfeksi subvarian XBB. Diketahui 2 kasus berasal dari perjalanan luar negeri, sementara 10 kasus lainnya merupakan transmisi lokal. Seiring dengan temuan kasus subvarian XBB, kasus harian COVID-19 di tanah air pun merangkak naik sejak pertengahan Oktober 2022. Selama beberapa hari berturut-turut, kasus COVID-19 selalu melewati angka 4.000, bahkan sempat melebihi 5.000 kasus per hari. Pada pekan terakhir Oktober 2022 itu, Indonesia melaporkan 19.661 kasus baru atau 7,2 kasus baru per 100.000 penduduk, bertambah 40% dari pekan sebelumnya. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Muhammad Syahril mengungkapkan bahwa jika merujuk pada teori, maka umumnya kenaikan kasus COVID-19 harian memang tidak akan terjadi setelah munculnya varian baru. Epidemiolog Center for Environmental and Population Health, Griffith University Australia, sekaligus peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global, yaitu Diki Budiman mengungkapkan sebenarnya angka kematian merupakan indikasi keparahan situasi. Menurut Diki, varian XBB datang di tengah cakupan vaksinasi booster yang masih terbatas dan jauh lebih rendah daripada Singapura. Terlebih, varian ini punya kemampuan menerobos imunitas tubuh manusia. Lebih lanjut, Diki mengungkapkan bahwa angka kematian yang dilaporkan kemungkinan jumlahnya lebih kecil daripada apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga penting untuk menjadikan kondisi saat ini sebagai bentuk kewaspadaan. Diakui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, XBB adalah anak dari varian Omikron yang memang memiliki kemampuan penularan tinggi. Ia pun menjelaskan upaya-upaya dalam menyikapi penyebaran XBB ini. Dengan adanya subvarian ini, maka testing, tracing, dan treatment atau 3T serta vaksinasi masih penting dilakukan. Upaya dari hulu yakni protokol kesehatan salah satunya penggunaan masker yang saat ini terlihat mulai longgar. Tak lupa pula hindari kerumunan yang padat dan lakukan tes. Sementara itu, upaya hilir yang dimaksud Nadia adalah menyiapkan rumah sakit serta obat untuk pasien COVID-19. Selain penerapan protokol kesehatan, vaksinasi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi strategi dalam menghadapi COVID-19. Namun, seperti telah disinggung sebelumnya, capaian vaksinasi booster atau penguat di Indonesia masih rendah. Tercatat capaian vaksinasi booster atau ketiga di Indonesia baru mencapai 27,62% dari target 50%. Sementara capaian vaksinasi pertama sejak 87% dan vaksinasi dosis kedua sebesar 73%. Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Iwan Aryawan mengungkapkan bahwa untuk lepas status pandemi COVID-19, masyarakat perlu tetap berusaha lewat melakukan vaksinasi dan menaati protokol kesehatan yang berlaku.
Menurut Iwan, jikalau masyarakat tetap malas-malasan untuk melakukan vaksinasi dan lalai protokol kesehatannya, maka Indonesia kemungkinan tidak dapat melangkah keluar dari kedaruratan pandemi COVID-19. Padahal Indonesia sudah punya rencana untuk itu. Demikian video headline hari ini, saya Teddy Trisetyo Berti undur diri dan sampai jumpa.